dan selamat datang kembali di Kick Andy. Nah, kalian bertiga dari Du Anyam, di mana kalian melakukan yang namanya social entrepreneurship. Ini memberdayakan para ibu-ibu di NTT dan juga Papua untuk menganyam dan memberikan sebuah jadi produk-produk, menghasilkan produk-produk yang sangat fashionable dan sangat in trend ini gitu. Ceritanya gimana sampai akhirnya terpilih jadi official merchandise Asian Games? Suatu hari memang jalannya juga dibukakan, jadi kita lewat di daerah Senayan dan kita lihat ada kantor Inasgok namanya. Dan pada saat itu karena udah sore dan cuma ada security-nya aja, ya kita coba pitching dulu nih ke security-nya. Dan akhirnya disuruh kembali lagi keesokan harinya. Akhirnya kita datang dan akhirnya menemukan orang yang tepat. Dan akhirnya di acara kemarin, Agustus kemarin, kita berhasil memproduksi 16.000 produk secara total. Dan semuanya terjual habis. Dari situ, apa nih next step-nya untuk Du Anyam sendiri? Jadi tentunya kita ingin terus memproduksi barang-barang yang memang ramah lingkungan, di mana salah satu tantangan terbesar kita adalah mengedukasi pasar, sehingga kita nih anak-anak muda bisa menciptakan suatu lifestyle yang memang sustainable, tidak hanya dari tadi misalnya penggunaan kantong plastik, tapi juga menggunakan produk buatan lokal Indonesia yang ramah lingkungan. Berapa banyak sebenarnya ibu-ibu penganyam yang kalian punya gitu di network kalian? Ya, awalnya sih kalau dari 2014 tuh kita kerja di satu desa itu dengan 16 ibu. Kalau hari ini 16 ibu. Ya. Oke. Kalau di hari ini sih di NTT sendiri itu sudah ada 40 desa dan itu 1000 ibu-ibu. Wow. 1000 ibu-ibu itu artinya 1000 rumah tangga ya. Itu berarti suaminya juga ikutan tertolong dan anak-anaknya pun juga ikutan tertolong juga gitu. Kita juga memberikan program insentif tambahan, bukan hanya ekonomi, tapi karena kan di Du Anyam itu kita sangat memprioritaskan untuk kualitas. Kualitas itu harus selalu ada, kemudian ketika produksi pun kuantitasnya juga harus sesuai dengan yang kita minta. Jadi kita ada sistem grading A, B, C, dan biasanya kalau dari C dia naik ke B, kita ngasih ekstra, B naik ke A, kita ngasih ekstra. Nah, tapi kalau ibunya ini bisa A terus, ibunya itu bisa anaknya mendapat beasiswa, kalau enggak juga bisa mendapatkan makanan tambahan, makanan lokal bergizi untuk anak-anaknya, dan juga solar lamp untuk menganyam di malam hari. Tahun lalu sendiri kita udah distribusi 67 beasiswa. 67 beasiswa. Dan yang saya suka lagi, kalian bertiga itu benar-benar definisi sebenarnya dari Bhinneka Tunggal Ika. Oke. So, sekarang ini saya justru penasaran sih sama host kita ya, Bang Andi Noya. Oke, tapi Bang Andi sendiri gimana Bang Andi? Saya pengen ngobrol sedikit nih soal Road to Kick Andy Heroes 2019. Sebenarnya awalnya sendiri dari Kick Andy Heroes ini seperti apa sih? Pada mulanya kan kami memberikan penghargaan pada pahlawan-pahlawan yang bekerja dalam sunyi, tapi mereka yang dewasa. Karena biasa ukuran karyanya itu harus sekian lama, ya, kemudian impactnya sekian besar. Tapi dalam perjalanan kami melihat bahwa ternyata banyak sekali anak muda yang melakukan juga pekerjaan-pekerjaan mulia seperti itu. Memang skalanya relatif ya, kalau dibandingkan dengan yang senior atau yang dewasa, relatif mereka masih pemula. Impactnya atau dampaknya juga masih tidak sebesar yang lain. Tetapi kami melihat bahwa ini adalah cikal bakal dari sesuatu yang nantinya pasti akan membesar. Nah, kenapa kita nggak memberikan apresiasi pada mereka, memberikan penghargaan kepada mereka? Selain memberikan semangat, tapi juga agar anak-anak muda lainnya terinspirasi untuk melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Dengan adanya itu semua, masih dipantau terus kah setiap tahunnya dari Young Heroes-nya atau mungkin Heroes-nya sendiri? Oh iya, saya dan teman-teman bersemangat sekali mengikuti perkembangan para Young Heroes ini. Karena kami juga ingin tahu ujungnya di mana ini anak-anak muda ini kan. Nah, ini ada Nesa Atula. Nesa ini punya rumah kreatif. Saya pernah main-main ke rumahnya. Nesa dengan perjuangannya yang luar biasa, dengan kondisi ekonomi yang relatif ya, entah dari mana dananya, tapi dia melakukan hal yang baik. Dia mau
melihat anak-anak di jalanan yang putus sekolah, anak-anak yang kena narkoba, yatim piatu, mereka yang datang dari keluarga prasejahtera, anak-anak yang termarginalkan, kemudian dikumpulkan di rumah kreatif, diajarkan, terutama bagaimana menghargai lingkungan dengan mengolah limbah ya. Nesa yang dulu masih 1, sekarang katanya udah ada 5 ya. Ada 5 titik ya. 5 titik dengan dulu kalau cuma mungkin 100-200 anak, sekarang udah mungkin 1000-an. Bahkan beberapa alumninya sudah masuk ke perguruan tinggi. Nah ini ada Rizky juga ya, Andre Rizky. Andre Rizky ini yang Heroes 2015. Bayangkan, Rizky ini diasuh oleh single parent. Ibunya merantau dari Sumatera ke Jakarta, berjuang untuk menghidupi Rizky dengan apa? Segala macam jualan, termasuk jualan koran di terminal. Dia putus sekolah bukan karena bodoh, tapi karena prinsip. Dia tidak mau melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA, karena dia melihat bahwa lulusan-lulusan itu dikatrol atau ada cara-cara curang, bocoran-bocoran soal. Kemudian dia cari cara apa yang membuat aku bisa meneruskan pendidikan. Dia sekolah dikejar paket juga, paket C. Ternyata dari ijazah paket C itu, dia ngelamar di mana mau tahu? Ngelamar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lolos. Wow. Belum sampai di situ. Sesudah dia belajar di sana, dia lulus dengan cum laude. Dia kemudian bersama teman-temannya bikin yayasan, dan yayasan itu dia buatkan paket-paket kejar seperti tadi. Jadi dia menampung, dan tadi baru bisikin, dia bilang, Mas Andi, dulu masih 100 orang, sekarang udah 1000 lebih. Dan sudah sampai ke perguruan tinggi juga. Artinya anak-anak yang termarginalkan, nasibnya menjadi lebih baik ketika ada anak-anak muda seperti ini. Jadi luar biasa anak-anak muda ini. Nah, ada 2 adik kakak yang cantik-cantik ini juga ya. Yang saya ingin sampaikan sebenarnya dari cerita Sabrina dan Elena ini adalah bagaimana nilai-nilai yang diturunkan oleh orang tua itu menjadi penting. Jadi anak-anak ini masih kecil waktu itu, umur masih 14 ya, 12 atau lebih kecil dari itu, mereka udah diajarkan oleh orang tuanya datang ke panti asuhan, berbagi dengan anak-anak yang mungkin tidak mendapat kesempatan lebih baik seperti mereka, datang ke kampung-kampung kumuh, membagikan uang saku mereka ya. Nah dari kecil mereka sudah diajarkan tentang nilai-nilai berbagi. Setelah sampai hari ini, dia banyak sekali melakukan kegiatan, termasuk bukan cuma di Jakarta, tapi di Jogja, bahkan sampai Papua sekarang. Dan bukan urusan pendidikan semata dan kesehatan, tapi sudah menikahkan secara massal pasangan-pasangan yang tidak mampu. Jadi kita belajar dari apa yang kita dengar hari ini. Jadi siapapun sebenarnya bisa berbuat baik. Jadi jangan menunggu sampai tua dulu, ya. Tapi dalam usia berapapun kita sudah bisa melakukan perbuatan baik dalam hidup kita. Sekarang ini kan zamannya udah mungkin bisa dibilang industri revolution 4.0 dan itu yang teknologinya udah digital lah sekarang kayak gitu ya. Nah, kira-kira gimana sih kalau misalnya dari segi anak muda sendiri memanfaatkan teknologi digital ini 4.0 ini untuk kegiatan sosial mereka? Ya, jadi era revolusi industri 4.0 ini justru semakin memberikan dorongan yang luar biasa. Banyak anak muda sekarang yang menciptakan aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang berbasis sosial. Di sini saya melihat justru dengan era revolusi industri 4.0 ini, di mana marketplace online itu tumbuh dan berkembang dengan pesat, ya, sehingga anak-anak muda yang ingin berbuat baik, tapi mungkin tidak punya terlalu banyak modal, tidak punya banyak akses, sudah bisa memulai melalui media sosial. Jadi hal-hal yang kecil dia bisa mulai lebih dulu di media sosial. Dan saya yakin dengan informasi yang menyebar begitu masif saat ini, kita tidak lagi mendengar cerita-cerita negatif melalui media sosial, tapi kita akan mendengarkan lebih banyak cerita-cerita positif tentang anak muda Indonesia. Amin. Amin. Amin.
Nah, sekarang ini saya ada berita dan kabar baik ya. Kabar baik buat Anda semua yang telah hadir di studio. Karena ternyata ini ada hadiah yang diberikan dari Kick Andy. Dan itu berupa produk-produk Du Anyam. Langsung aja kita lihat, ini adalah nama-nama pemenang yang sudah diundi. Dan saya ingin bilang terima kasih sekali lagi kepada Ayu. Thank you so much, Ayu. Thank you. Terima kasih kepada Hana. Thank you so much. Dan sekarang ini Anda semua telah mendapatkan buku dari Kick Andy ya. Semuanya sudah dapat? Bahagia? Kami ingin memberikan kesempatan untuk pemirsa di rumah untuk mendapatkan buku yang sama ya. Untuk mendapatkan buku ini dengan mengakses website kickandy.com dan juga mengikuti kuis di Twitter @kickandyshow. Nah, untuk pemirsa yang belum sempat menyaksikan tayangan ini, pemirsa juga bisa menyaksikan di metrotvnews.com dan juga di channel YouTube Kick Andy Show. Dan sekali lagi saya ingin menyarankan kepada Anda semua yang ada di sini dan juga pemirsa di rumah untuk jangan sampai melewatkan Kick Andy Heroes yang akan tayang tanggal 15 Maret 2019. Selamat malam Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate.